Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Yanti Rukmana, kelas F02 dengan NIM B2406663. Mata kuliah Pelayanan Promotif dan Preventif pada Infeksi Menular Seksual. Dosen pengampu Bidanwati SST MKep. Dengan judul Infeksi Menular Seksual pada Ibu Hamil. Latar belakang infeksi menular seksual atau IMS pada ibu hamil. Infeksi menular seksual atau IMS merupakan kelompok penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia WHO, lebih dari 1 juta kasus IMS terjadi secara global, dan sebagian besar tidak menunjukkan gejala. WHO 2023. Ibu hamil merupakan salah satu kelompok rentan terhadap IMS, mengingat adanya perubahan hormonal dan kekebalan tubuh yang dapat memengaruhi kerentanannya terhadap infeksi. IMS sangat berisiko bila terjadi pada ibu hamil, karena infeksi ini bukan hanya terdampak pada ibu sebagai individu, tetapi juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan keselamatan janin. Pengertian infeksi menular seksual IMS pada ibu hamil. IMS pada ibu hamil adalah infeksi menular seksual yang terjadi pada wanita selama kehamilan. IMS infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik melalui hubungan vaginal, oral, maupun anal, dan bisa disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur. Pada ibu hamil, IMS menjadi masalah serius karena tidak hanya membahayakan kesehatan ibu, tetapi juga bisa berdampak buruk pada janin. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual dengan pasangan yang terinfeksi. Selain melalui hubungan seksual, IMS juga dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril, transfusi darah, serta ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Agen penyebab IMS dapat berupa 1. Bakteri Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum. 2. Virus HIV, Human papillomavirus HPV, Herpes simplex virus HCV. 3. Parasit Trichomonas vaginalis. Jenis IMS pada ibu hamil: 1. Sifilis, 2. Gonore dan Chlamydia, 3. HIV AIDS, 4. Herpes simplex virus HCV, 5. Human papillomavirus atau HPV. Dampak IMS terhadap ibu dan janin. IMS dapat menyebabkan morbiditas jangka pendek maupun jangka panjang pada ibu dan janin. Beberapa dampaknya adalah: 1. Pada ibu, resiko infeksi panggul, kehamilan ektopik, infertilitas sekunder, infeksi sekunder akibat penurunan imunitas, serta komplikasi obstetrik seperti ketuban pecah dini atau KPD dan pendarahan. 2. Pada janin, A. Lahir mati. Sifilis kongenital seringkali menyebabkan kematian janin dalam kandungan. B. BBLR dan prematuritas. IMS dapat mengganggu pertumbuhan janin dalam rahim dan menyebabkan ketuban pecah dini. C. Infeksi neonatal. Bayi dapat lahir dengan infeksi aktif atau berkembang setelah lahir, misalnya konjungtivitis pneumonia akibat chlamydia. Upaya pencegahan dan penanganan IMS selama kehamilan. 1. Deteksi dan penanganan IMS pada ibu hamil. WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan screening IMS pada awal kehamilan serta pengulangan pada trimester ketiga bagi ibu hamil berisiko tinggi. Screening dilakukan melalui A. Tes serologis VDRL atau RPR untuk sifilis, B. Tes HIV antibody antigen, C. Pemeriksaan swab untuk chlamydia dan gonore, D. Pemeriksaan fisik untuk mendeteksi lesi HCV atau kulit kelamin. 2. Pencegahan IMS pada ibu hamil. A. Strategi pencegahan meliputi pendidikan dan konseling, screening rutin dan ANC antenatal care,
pengobatan pasangan seksual. D. Penguatan sistem layanan primer. Terima kasih.